Hai, selamat pagi semua. Selamat datang di Duet Siaran Pagi. Silahkan di-share siaran ini ke teman-temannya. Jangan lupa juga untuk tap-tap layarnya, karena setiap harinya kita punya target 1 juta likes. Jadi sekali lagi, untuk geng Duet yang baru saja bergabung, silahkan di tap-tap layarnya. Kita punya 1 juta likes untuk kita kejar. Aku nggak suka ternyata dari atas begini, capek melihatnya. Jadi kita tetap go dengan cara seperti ini. Sebentar deh, ini kok burem ya, udah dilap padahal. Oke, nah sekarang udah nggak burem. Hai, selamat pagi dari Bali. Halo Bali, good morning. Gimana hasil jantungnya Kak Iwet? Hari ini baru dibaca hasilnya. Terus abis itu aku sesungguhnya lelah guys. Ingin tidur saja. Pagi dari Bandung yang mendung. Hai, good morning. Halo Palu. Oh alah, tempat yang sama beda angle doang. Iya, beda angle itu ternyata bisa menentukan banyak hal guys. Sama seperti ketika kita melihat pendapat seseorang atau melihat berita. Kalau kita punya point of view yang berbeda, itu hasilnya atau artinya juga bisa berbeda. Gitu, ya nggak? Ya. Oke. Selamat pagi. Aduh. Guten Morgen, Sadayana, kumaha damang. Duta Syampo beraksi lagi ya. Idi. Ya. Salam ceria dari Jakarta, Sadayana warga geng Duet semuanya, kumaha. Bagus ya. Selamat pagi. Ada yang bilang gini, selamat pagi barongsaiku, selamat pagi. Mbak Anggun ucapkan selamat pagi. Kurang rendah nadanya Mbak Anggun, nadanya Mbak Anggun agak lebih rendah Mbak Anggun. Selamat pagi Jakarta. Anggun di sini, Komang Talebu, buongiorno. Bon Jovi. Tidur enak kayaknya ya semalam ya. Enak kayaknya ya. Batuk. Enak dong sayang. Flu. Kan kemarin gue memang lagi minum obat dari dokter aplikasi gue kan, karena gue sore throat berhari-hari. Kayaknya obatnya itu mengeluarkan riak gitu. Jadi sekarang riaknya keluar dahak. Anggun tuh terkenalnya dengan lagu apa ya selain Tua-Tua Keladi? Banyak. Melambung jauh, terbang tinggi, gila. Terbawa mimpi. Dipersembahkan ya, suara dipersembahkan, bukan dalam sini ya. Iya. Dibawa ke depan suaranya. Dibawa ke depan ya. Melambung tinggi. Kebalik, melambung jauh, terbang tinggi, terbawa rindi. Langsung masuk iklan Rindi, say. Rindi. Sendal Rindi zaman dulu, say. Diana Pungki, say. Kesian yang adik-adik pada gini, apaan sih Rindi? Nggak tahu. Gue mah sendal berkenstok katanya muda-muda begitu. Bicara mengenai sendal ya, berhari-hari gue mau cerita lupa gitu. Gue kan lagi demen tuh nontonin konten-konten di TikTok yang memberikan rekomendasi produk lokal. Biasa kan algoritma gitu, kalau kita udah nonton satu langsung
keluar deh tuh. Nah, akhir pekan kemarin, gue lihat konten di TikTok rekomendasi sepatu lokal. Sepatu Terus? kulit gitu ya, sepatu kulit namanya Axel Shoes. Axel Shoes gitu. Terus? Bobo juga ngirimin konten ini. Lu harus lihat deh, sepatunya bagus. Ya ampun, aku bilang gitu. Lucu amat. Gue search dong, di manakah lokasi toko dari Axel Shoes ini. Ternyata tempatnya nggak jauh di Blok S, Jalan Birah. Lo tau gak butik Populo zaman dulu, sempat ada butik Populo sebelum dia pindah ke Sensi. Ini Jalan Birahnya itu, that building. Nah, di dalam gedung itu ada barber, terus ada bakmi, terus di sebelahnya tuh ada kayak di pavilion kecil gitu. Di dalam situ tuh konsepnya gentleman cave gitu loh, gentleman one stop shopping gitu. Jadi begitu lo masuk, yang jaga namanya Tulus, kayaknya dia yang punya deh. Ada Fortuna Shoes sedikit, ada Axel Shoes. Nah, terus di dalam situ juga ada Taylor. Terus ada tas, ada jualan tas khusus, pokoknya semua barang laki-laki. Tailornya juga bagus deh, tapi agak mahal menurut gue. Dia jual jeans, bagus deh kata dia, bahannya dari Itali, harga jeansnya 2,1, sedikit overpriced for me. Jadi gue nggak jadi ngebeli. Tapi sepatu Axel itu harganya 1,7 atau 1,8 gitu, sekitar segituan. Dan bagus. Tulisannya gimana? Axel Shoes? Tulisannya gimana? AXEL. Axel Shoes. Oh, ini. Axel Shoes yang mana? Yang hitam apa yang putih? Maksudnya? Ya, logonya yang mana? Yang hitam apa yang putih? Nggak ada di gue Axel Shoes. Apa sih ya namanya ya? Axel Shoes. Bukan. Axel tulisannya gimana? EXEL kali. Axel. AXEL. Axel Shoes nggak ada. Axel Shuko. Axel Shoes. Oh, Axel Shuko. Oh, ini Axel Shuko. Oh, gini. Oh, udah lihat nih gue sepatu ini nih. Oh, gini. Ada yang kayak gini-gini ada. Yang kayak gimana? Yang paling baru itu disebut sebagai Parisian shoes, yang di atasnya ada lapel lidahnya, kumis paraden. Nah, kumis paradennya itu bisa dilepas kalau lo nggak pengen ada terlalu dressy. Oh, yang ada pitanya itu. Iya, itu paling barunya dia. Beberapa jam setelah dirilis langsung habis. Udah nggak ada dong berarti sekarang barangnya. Dia udah bikin lagi dong. Oh, udah bikin lagi. Ya kan. Nah, lo datang ke Jalan Birah. Kalau untuk beberapa model yang kebetulan size lo nggak ada, bisa pre-order yang. Oh, gitu. Axel Shoe. Oh iya, nih ada Jalan Birah. Oh, Jalan Birah. Parisian Derby. Oh, iya. Bagus ya? Iya. Ya, oke, bagus. Kayak kulit jeruk dia kulitnya ya. Iya, kayak Togo. Togo namanya, gitu. Jadi buat yang duet yang cari sepatu kantor, dan dia beberapa tuh kan dress shoes. Jadi dasarnya tuh peletak-peletok. Kalau nggak suka yang peletak-peletok, bisa dipakein sole karet di situ. Macam-macam caranya ya. Kak Iwet dengan cool reaction-nya. Gue harus gimana sih? Enggak, Iwet tuh bukan cool. Kalau barang-barang penemuan gue, dia tuh kayaknya ya udah cool aja sampai dia membuktikan sendiri. Nah, kalau dia udah membuktikan sendiri, bener, emang gitu dia. Emang kita tuh harus gitu. Kita harus coba untuk bisa tahu. Oh, gitu. You know, yang dipakai di kaki tuh enak loh.
Iya, kita coba ulang ya, reka adegan. Gue sekarang mau coba nih ya, coba geng duet ya. Gue mau reka adegan dari tadi soalnya pada komentar Kak Iwet gitu banget ininya, reaksinya Kak Iwet cool banget, Kak Iwet dengan reaksi coolnya. Oke, kita coba. Kita ulang dari awal, kita matiin dulu, terus lu buka rambut. Nggak mau. Baru 12 menit udah ngereok. Baru 12 menit udah ngereok. Coba kita ulang. Reka adegan supaya mimik tuh lebih benar gitu. Mimik lebih benar. Coba dong, Bo. Coba lah, Bo. Kita harus belajar. Kita harus belajar buying time loh. 11 jam tuh nanti buying time loh, Bo. Jangan semua tuh harus langsung saat itu juga. Ya, ntar abis waktunya 11 jam ngapain gitu. Coba, yuk. Kita lu harus belajar lebih tulus dalam memberikan reaksi. Ingat, Tulus yang punya toko di Jalan Bira, jualan Fortuna sama Excel, ya. Entah dia Word juga dia jual, PowerPoint juga dia jual, Excel juga dia jual. Ingat, Tuhan kita tuh satu, tapi setan ngajak temennya. Siapa yang ngomong gitu ya? Tuhan kita satu, setan ngajak. Sabar, nggak usah ngegas, santai aja. Emang lu siaran nama siapa lagi selain nama gue? Hah? Kebetulan. Emosi banget pagi-pagi, ya Allah, emosi banget, Gusti. Lu Jumat, Sabtu, Minggu mendingan lu nggak usah kemana-mana, lu di rumah aja istirahat deh, Wek. Kita tuh Kenapa lu ngatur-ngatur gue? Kenapa? Karena harkat hidup gue selama 11 jam di hari Selasa itu tergantung dari mood, energi level, dan juga stabilitas yin and yang energi lo. Dan minggu ini tuh kayaknya lo tuh dedet padet kegiatan lo. Berhenti, festival Imlek udah lewat, cap gomeh lu udah gak usah ikut serta. Yayasan jantung lu tinggal beberapa hari dia masih bisa hidup. Udah, istirahat. kan gue mau launching film tanggal 2 April. Aduh, pedet banget hidup lo. Tapi ya, gue sekarang menemukan lo inget nggak? Kan selalu kita tuh dicekoki dengan teori bahwa kerja tuh satu aja, harus fokus. Ya nggak? Itu kan propagandanya ya. Iya nggak? Iya apa enggak? Jawab iya gitu. Ayo, yang manis, yang halus, yang manis, yang baik. Ayo coba jawab. Yuk, iya gitu. Iya, manis, benar. Manis, yang manis, halus. Halus, yang halus, enak, halus, manis. Ciki. Iya nggak? Bener nggak? Oh iya, di generasi kita kan itu yang diajarin ya, bahwa in order for you to be good at something, you need to spend 10,000 hours, apa berapa sih? 1.000 apa 10.000? 10.000 jam gitu. Jadi kan kita pikir kerja tuh harus satu-satu gitu. Tapi anak sekarang kan hustle ya. Nah, tapi menurut gue, terlepas dari anak sekarang hustle atau enggak, sebenarnya menurut gue, kan propagandanya dibilang kerja tuh satu aja yang fokus biar maksimal. Orang yang bekerja lebih dari satu itu pasti tidak maksimal hasilnya. Lu tau nggak sebenarnya arahnya bukan ke maksimal atau tidak maksimalnya, tetapi ketenangan jiwa sama batin lo. Aku setuju. Karena gini, gue tuh kemarin tuh gue mikir gini, enak juga ya ternyata kerjaan nge-MC ini. Tunggu dulu. Terus gue pikir gini, capeknya lo itu lebih ke capek fisik. Ini tanpa mengecilkan ya. Capek lo tuh capek fisik karena kan lo ada GR, ya kan. Lalu kemudian lo ada persiapan, terus nge-MC, mungkin nge-MC sampai malam gitu. Capeknya itu capek fisik. Dimana kalau capek fisik itu, maka lo tinggal tidur beres. Betul nggak? Betul ya. Dibandingkan lo kerja kantoran yang setiap hari sebulan, terima uang bulanan. Tapi terus gue mikir gini,
apa ya kira-kira nggak enaknya kerjaan nge-MC ini? Gue mikir gitu ya. Terus gue pikir gini, pakai baju bagus, ya, lo jadi pusat perhatian. Apa ya nggak enaknya? Enak dong itu semua, bener nggak? Enak. Ya, dikenal orang gitu ya. Tapi ada satu yang nggak enak. Lo mengerjakannya itu tidak tetap. Ya, sebentar lo ada kerjaan, sebentar lo enggak. Sebentar lo ada kerjaan, sebentar lo enggak. Sehingga lo tidak pernah tahu dalam 1 bulan lo akan mendapatkan berapa. Ya. Disitulah kemudian lo tidak tenang. Tapi kalau kerja kantoran, lo secure. Setiap bulan gue akan dapat angka sekian. Iya nggak? Ya, sehingga lo lebih tenang, lebih secure. Tapi nggak juga terus kemudian dengan secure itu lo enak. Lo tetap masih harus stres di kantor, berhubungan dengan banyak orang dan lain sebagainya. Terus gue cuman gini, oh ini mungkin sebabnya kenapa kita itu dibilang harus lebih hanya kerjakan satu pekerjaan aja. Karena ya itu tadi, supaya lo lebih tenang aja gitu. Terus gue cuma gini, oh iya, tapi biar gimana pun memang setiap pekerjaan ada enak dan gak enaknya. Gitu sih. Tapi gue setuju sama lo, beberapa pekerjaan itu lelahnya fisik seperti yang lo bilang. Yeah. Pekerjaan gue ini kelelahannya yang gue alami setiap kali pulang kerja adalah fisik. Beda sama teman-teman gue yang kerjanya kantoran gitu ya. Mereka ketika pulang kerja sama seperti geng duet yang kerja kantoran, lelahnya bukan lelah fisik tapi lelah emosional. Jadi the fatigueness of the body itu beda, dan different kelelahan fisik sama emosi kan butuh penyembuhan yang berbeda juga ya. Kelelahan fisik lo bisa tidur, lo bisa istirahat, asupan nutrisi yang dijaga, itu udah langsung you bounce back, your energy level bounce back. Tapi lelah emosi itu it require a different kind of handling gitu. Dan memang itu adalah resiko dari setiap pekerjaan yang berbeda-beda. Yang penting bagi kita adalah kita harus bisa menyadari, Iwet, pekerjaan yang kita kerjakan sekarang ini resikonya lelahnya yang mana nih gitu, sehingga lu bisa tune in gitu terhadap kebutuhan lo, terhadap kebutuhan lo gitu, apa yang badan lu butuhkan gitu. Iya, gue cuman kemarin mikir gitu, oh iya ya, ternyata sebenarnya tuh propaganda itu bukan masalah fokus nggak fokusnya, karena orang punya kemampuan yang berbeda zaman sekarang gitu. Tapi masalahnya adalah kalau lu mengerjakan banyak pekerjaan, tidak satu, lu kemudian jadi tidak lu jadi tidak tenang. Bentar ya, gue ke distract sama komentar dari geng duet nih pagi hari ini ya. Satu, semua pada komentar soal rambut lo bagus banget. Ya, habis itu semua pada bilang katanya, wah gila nih, ngomong bentar lagi iklan nih, bentar lagi iklan nih. Gini deh, kita langsungin aja deh ya. Rambut lo mumpung udah bagus begini ya, ini kayaknya kalau sampai lo nggak jadi duta Pantene ya, ini kayaknya menurut gue, aduh keterlaluan banget ya. Udah deh, langsung aja gelar dagangan lo. Dah, biar pada puas semua. Cobalah, langsung aja. Dah, iklanin aja, iklanin. Rambut lo udah begitu sayang banget kalau kagak diiklanin dah. Udah. Udah deh ya. Iklanin aja udah, iklanin. Iya. Dari tadi kan gini, bentar lagi iklan nih, bentar lagi jualan deh. Oke, sekarang gue jualan deh ya. Abis lu pada bawel ya. Kalau gue diem dikata bete, gue curhat dikata oversharing, ya kan? Gue ngereok dikata emosional tantrum, ya. Gue bahas produk, jualan iklannya kelamaan. Gini ya geng duet ya. Aku tuh nggak mungkin rekomendasi produk tanpa gue cobain. Kayak journey rambut gue tuh kan geng duet udah mengikuti ya, dan racun duet itu adalah hal-hal yang aku coba. Dan dari kemarin kan gue sibuk memperkenalkan Pantene Miracle Hair. Nggak usah kepanjangan, langsung aja lo pakai produk apa rambut lo bisa begini, langsung aja kasih tahu. Itu nama produknya, Pantene Miracle Hair Mask Shot, itu nama produknya. Lu nggak pakai jadi lu nggak tahu. Eta teh namina da produkna da is that what? Pantene Miracle Mask Shot gitu. Gue lulusan sastra Inggris, nggak lulus.
Pantene Miracle. Pantene Miracle. Miracle Hair Mask Shot. Gila, coba latihan. Ini kan lu udah jualan tiap hari nih ya, latihan. Lu latihan jadi duta shampoo. Coba kalau duta shampoo ya latihan duta shampoo. Coba duta shampoo. Duta. Lu tuh harus dari belakang kibas dulu baru produknya masuk. Orang tuh gitu? harus dikasih hook dulu baru produknya masuk. Iya, set. Mana? Halo. Ya, kode dong. And action. Gak kebablasan. Lu mah nggak bisa. Coba deh lihat gimana dia mau jadi duta shampoo kalau kayak gitu. Itu mereka kalau iklan bolak-balik gitu berapa kali take ya, Bo? Palanya apa nggak tengeng? Tapi gue happy ya. Geng duet itu baik-baik loh, Web. Geng duet tuh baik-baik. Kenapa? Mereka tuh kirimin DM foto di rumah, abis dari pasar, abis dari supermarket, bawa anak di keranjang, anaknya disuruh nyariin Pantene Miracle treatment mask ini, terus dia kirim foto ke gue. Malam ini aku pakai Om Dave gitu. Ini nggak usah abis keramas, abis itu nggak pakai ditunggu. Iya, abis keramas, taruhin tobikonya itu kan melt in your hands because it's pro vitamin. Baru kamu usap di tengah sampai ke ujung rambut, abis itu langsung disiram. Oke. Nanti aku laporan ya Om Dave. Iya, aku bilang gini. Nanti kasih tau aku ya, karena it will leave your hair moist, it nourish, repair selama 48 jam. Pokoknya rambut lu tuh lembab, halus dan gak mudah kusut. Apalagi buat kita yang suka pakai hair dryer, styling, curl, wand, you know. Bagus lu nggak pakai soalnya jadi lu nggak ngerti. Si Pantene tuh tahu nggak sih kalau gue tuh ngereok Pantene dari kemarin. Gue tuh sampai bikin konten loh di kamar mandi. Gue masuk angin nih, gue flu, gue curiga gara-gara itu loh. Gue posting Pantene cuma nge-like doang. Di notice nggak sih konten gue Pantene? Lu berharapnya diapain? Udah di like udah bagus. Dibilang apa? Lu pingin diapain? Coba pingin diapain? Dibilang apa sama dia? Waduh, Om Dave, congratulations, we're happy you enjoy the product gitu. Pakai gitu, nggak usah dikirimin, gue bisa beli sendiri, Beb. 49.000 di Astro, bisa beli sendiri, di TikTok juga ada. Nggak usah gue tuh cuman butuh divalidasi. Aduh, bagus banget. Do you like the product? Do you enjoy it? Gitu. Seminggu sekali ya, gitu. Pakai, basa-basi lah, zaman sekarang. Namanya juga sosial media, itu tempat orang untuk menjadi sosial, wahai. Dikata wahai. Gue mau nanya, rambut lu jadi begini gara-gara Pantene itu pakai Pantene Miracle hair seminggu sekali mask shot. Iya, bukan, maksud gue journey-nya berapa lama transformasi begini? Sebulan ya. Jadi seminggu sekali, 4 kali pakai udah cuman gitu. Nice ya. Langsung kayak begini. Nice ya. Bagus. Terus itu gimana nih nanti? Gimana nih? Lo emang pingin bangke banget geng duet. Nggak ada rambutnya, cuman bisa ngakak doang. Aduh. Geng, ayo kita suportif ya. Kita support supaya dia bener-bener bisa dijadikan sebagai bintang iklan Pantene, duta shampoo, duta Pantene ya. Abis itu juga kita support, ikut journey-nya Dave, journey of transformation, punya rambut yang bagus dengan menggunakan produk yang tadi namanya apa, Dave? Pantene Miracle Hair Mask Shot. Dibeli produknya, di tag Dave-nya, di mention ya, bilang Om Dave, aku juga sekarang ikutan rambut Pantene gitu.
Geng duet kan gini, aduh bikin before after dong Om Dev, bikin before after. Nggak mau beforenya jelek rambutku, nggak suka aku ngeliat rambutnya jelek. Afternya aja deh yang udah bagus aja yang kita kasih lihat ya say. Bo, kan gue kan sekarang kalau bikin konten kan pakai handphone gue yang ini ya. Lo lihat nggak sih beberapa, ini gue mau ngomongin orang ya, tapi aduh semoga orangnya nggak tersinggung ya. Gue tuh nggak sengaja loh, maksudnya I did not do it intentionally. Gue tuh kan kalau abis syuting Spill the Tea, acara gue yang di Trans, gue suka bikin mini konten gitu loh yang gue nanya apa red flag dalam hubungan gitu, video semenit dengan bintang tamu gue, mainan baru gue di sosmed aja gitu ya. Terus sorry, agak distracted karena ini gue nyala nih, habis baterai kayaknya. Terus kemarin gue bikin konten dan gue semua konten gue itu sama gue pakai Samsung Flip gue ini. Semua sama, tapi memang gue akui gue itu kan bukan nggak pinter. Lighting dari sini, arahnya dari sini. Gue tuh nggak gitu, gue mah asal aja. Lo tau gue kan? Jadi gue cuma nyalain handphone gue, udah. Abis itu juga gue edit cuman potong. Gue nggak pernah kasih filter, ya kan? Bo, kemarin gue rekaman bikin konten sama Tessa Mariska. Lu lihat deh di TikTok gue. Dia siapa sih, Bo? Yubrik. Oh, Yubrik, itu dia. Oke, lanjut. Terus udah gitu? Iya, dan itu tuh kontennya jadi rusuh gitu. Maksudnya kayak orang-orang yang nonton tuh pada bilang kamera Om Dev jahat banget, kamera Om Dev cuman baik di mukanya Om Dev. Seolah-olah itu gue sengaja, padahal gue nggak sengaja loh. It is what it is. Itu tuh apa adanya begitu. Terus udah gitu? Dan menurut gue juga gue sampai masa sih gitu. Tapi gue sih cuma mau bilang, aduh, gue nggak sengaja membuat itu. Ada yang bilang pakai filter jelek, enggak, itu memang begitu yang. Nggak bisa tidur lagi nih abis ini nih, digeruduk orang. Kira. Gini. Maksud lo adalah it is what it is tuh memang aslinya begitu. Iya, tapi maksudnya pelajaran yang gue ambil adalah besok-besok kalau bikin konten, gue harus mulai ya pas Ijong juga. Mungkin lightingnya kali ya, gue salah angle. Emang gue tuh bukan nggak jeli gitu untuk melihat harus berhadapan sama ini, harus berhadapan sama ini gitu. You know, itu aja sih. Gue cuma mau tapi share. aslinya kayak apa? Aku lupa ya. Yang Ijong juga katanya. Aslinya ya cantik-cantik, cakep-cakep orang-orang itu. Gue juga merasa gue cakep di situ. Iya, tapi emang itu ada geng duet yang gini, nggak usah dipikirin Om Dev, mereka itu sarkas. Iya sih gitu. Cuman kamu tahu aku lah ya, geng duet. Aku tuh kan mudah kepikiran dengan kalau ini kok kameranya jahat banget Om Dev, sengaja? Nggak sengaja. Itu aja sih, gue cuma mau bilang. Aduh, zaman sekarang tuh harus hati-hati banget ya. Salah angel konten aja tuh bisa jadi bahaya. Duh, capek kali hidup jadi lu namanya begini. Tadi Anggun, sekarang Luna Maya, besok siapa lagi gue nggak tahu. Gampang banget pindahnya. Itu yang jadi Susana Luna Maya kan ya. Kemarin gue lewat Blok M di Tiang Pancang Blok M. Nggak apa-apa Luna. Itu kan sebetulnya tempat aku buat pentin, tapi nggak apa-apa. Aku kan bestie sama kamu. Kamu lagi promo film, aku pinjemin, nggak apa-apa. Pakai aja dulu yang. It's okay. Gak apa-apa yang pakai aja, sok, it's okay. Blok M is my hood. Kalau anak TikTok bilangnya suku Blok M. Itu cuma satu apa seluruh Tiang Pancangnya iklannya Luna sih? Seluruhnya. Oh, seluruhnya, bukan cuma satu. Ya elah. Dari ujung ke ujung. Iya, kalau cuma satu mana efek, promosi cuma satu malah bercanda deh. Iya, promosi cuma satu mah, lu bikin poster lu tempel di dinding kamar lu aja. Jadi dari ujung ke ujung, dari taman library itu sampai ke ujung yang Juice. Oh gitu. Mantap. Nanti kita gitu juga nggak? Iya.
Kita apa? Tunggu dulu. Gue main iya aja lagi. Tercapek lagi gue. Hashtagnya negara Blok M, Deng, bukan ini. Hashtag negara Blok M. Negara Blok M. Iya. Ya boleh, siap. Bo, gue deg-degan, Bo. Ntar sore gue mesti cek itu, baca hasil ini, hasil apa namanya, rekam jantung. Oke. Apa yang bisa aku bantu untuk membuat rasa deg-degan lo sedikit berkurang? Gue juga nggak tahu sih, tapi gue deg-degan aja sekarang. Semoga tawakal ya Om Dave, Om Iwet. Semoga hasilnya baik ya, Wet ya. Iya, semoga hasilnya baik. Bukan aritmatika, ada yang bilang. Aritmia. Ada yang bilang aritmatika mah hitung-hitungan. Aritmania. Capek gue. Aritmia, bukan aritmatika. Anggap aja lu lagi baca Pace gitu. Ya sama aja pembacaannya, dihadapin aja. Kalau udah kondisi fisik gitu mah dihadapin aja, there is nothing you can do. Bisa aja ngomongnya kayak si paling tenang kalau ngadepin apa-apa. Baru orang komentar soal konten aja udah deg-degan banget, nggak bisa tidur. Kemarin gue syuting sama Melanie kan such a sweetheart ya. Dia datang tuh gini, "Ba, gimana ini persiapan mau muri 11 jam? Gila kalian om-om ini. Gak bisa diem banget kalian. Ba, gue kasih tau sama lo. Kalau zaman dulu di radio itu pakai jeda iklan sama jeda lagu. Lo tuh gak pakai jeda lagu lo. Gimana lo gak deg-degan? Gue dengernya aja deg-degan. Lo gak anxious?" Gue gini. Tadi sih sebelum lo datang gue nggak anxious, begitu lo ngomong ini gue anxious. Stop, iya kan Bo? Lo bayangin, lo tuh harus ngomong non stop lo bayangin. Mel, stop. Gila lo ngomong begitu gue jadi anxious. Anxious nggak sekarang? Setiap kali diomongin sih gue anxious. Rasa anxiousnya kayak apa? Ya kayak berdebar aja gitu, Wet. Rasanya tuh kayak gue kan baru cuman sekali gue naik Halilintar di Dufan. Lo tau nggak? Tahu. Wahana Halilintar itu. Iya. Jet coaster, roller coaster. Gue kan nggak suka ya. Nah ketika gue rasanya tuh gitu. Ketika gue antrian gue semakin dekat dengan Halilintar itu, gitu. Nah rasanya kayak begitu, berdebar aja. Tapi gue juga bilang sama Melanie gitu, Mel, anxious, deg-degan, berdebar gitu. Tapi game plan gue adalah dijalanin sejam-sejam aja gue. Cetik sejam, udah sejam. Cetik sejam, udah sejam gitu. Dipotong-potong aja jadi small step. Itu sih game plan gue ya. Gue lagi mikir ya, kalau misalnya lo pun road trip sama temen lo, kan ada momennya juga lo tidur ya. Iya gak sih? Bukan ada momennya. Gue kalau road trip udah pasti gue tidur, Wet. Iya kan? Ini lo gak tidur lo. Lah zaman gue naik bis kota kemana-mana, bis gue masih di terminal, belum keluar terminal, gue udah gue tuh pelor. Lo ntar gak boleh tidur lo, Dev. Itu gue tahu Iwet, karena muri rekornya adalah siaran terlama, bukan ngorok terlama. Itu gue paham. Dan kita mulai dari jam 5 loh. Wet, lu gue gampar ya. Emosi. Berarti kan gue abis sahur, gue jalan ya. Bener gak sih? Lu atur aja ya, Wet. Lu udah manusia dewasa, lu punya NPWP sendiri ya. Perkara lu abis sahur jalan, abis taraweh lu mau ngendon di Wisma Indosat situ, nggak apa-apa, lu atur aja. Pokoknya yang menjadi main concern gue seperti yang Melanie sarankan, Bo, gue cuman pesen gini. Melanie baik loh, temen lo. Melanie bilang gini, gue cuman pesen yang harus kalian jaga adalah good mood sepanjang kalian melakukan ini. Karena kalau hati lu gembira, apapun yang terjadi di jalanan dan apapun yang akan kalian lakukan, kalian akan bisa lakukan. Jadi please jaga
sukacita di hati masing-masing. Gue gini, iya Mel. Bagus loh Melanie itu. Dia mah kalau ngomong bagus dia. Iya, anak gereja soalnya. Maksud lo, dia ngomongnya aja bagus tapi tindakannya nggak dikerjain. Begitu maksud lo. Itu kata berbingkai lo. Lu mah orangnya suka gitu, mancing-mancing. Ntar gue berantem sama temen gue. Kayak kemarin kan gue nanya gitu kan, kita tampilin tuh foto kalian Menteri Ceria kan, Melanie habis ulang tahun. Terus gue nanya, di antara teman-teman Menteri Ceria lo siapa yang suka ngasih kado paling mahal? Aduh, gue nggak suka dikasih kado mahal. Gue selalu bilang sama Ayu sama Luna, berhenti ngasih gue kado. Gue nggak bisa dikasih kado mahal, gue mesti balas. Gue gini, kalimat lo berarti yang nggak pernah ngasih kado mahal cuman Edric sama Iweb. Biar apa? Tujuan lo nanya gitu biar apa? Biar tegas aja message-nya. Biar apa? Biar tegas aja message-nya. Biar tegas aja message-nya. Sombong banget, mentang-mentang rambut udah rambut pentin langsung kayak begini, bang, bener-bener dah. Biar tegas aja message-nya. Ini bakal seharian nih benerin rambut terus nih pasti dia. Biar tegas aja message-nya. Tapi no, Iwat, jokes aside, gue tuh juga bilang sama Mbak Wati kemarin di mobil, gue udah nggak mau ngapa-ngapain lagi seminggu ini Mbak. Gue bilang, harusnya hari ini gue syuting, tapi dibatalin, bintang tamunya nggak bisa. Gue gini, aduh bagus deh, gue bilang gitu. Aku kayaknya seminggu ini gue udah nggak mau datang ke event, gue nggak mau buka puasa sama temen gue. I just want to take my time and enjoy my moment gitu. Do whatever I like to do gitu. Gue mau pijat, gue mau pilates, gue mau stretching, gue mau fascia limpatik. I want to do all that stuff aja gitu. Just simply take time and enjoy some quiet moment with myself gitu. Karena menurut gue itu persiapan yang paling esensi nggak sih? Kita harus mempersiapkan energi. Boleh. Nah, I would, by the way, kalau bisa, please do the same. Nggak bisa. Udah. Gue juga maunya begitu. Nggak bisa. Udah. By the way, kemarin Susi tuh ini gue, message gue. Terus dia bilang dia mau ngikutin dari belakang. Hai, dikasih taman. Mau ngikutin Susi? dari belakang. Susi sama Dika kan? Aduh, manis banget sih Sus. Lu yakin? Mau ngikutin dari belakang sama apa namanya, mau nginep di Jogja juga. Kenapa lo ketawa? Terharu ya dukungannya. Iya, benar. Buat geng duet yang nggak tahu konteksnya, Susi itu siapa? Susi itu adalah geng duet sejati, sama seperti kalian, pendukung komunitas kita yang kemarin ikut support kita untuk acara Stage of Mind. Gitu. Itu Susi. Dika itu suaminya. Ada dokter sama perawat nggak? Ada yang mau volunteer jadi dokter buat nemenin kita di bis? Ya, tapi bawa alat ya, jangan cuma bawa badan doang. Geng duet garis keras. Iya, mau nemenin dia dari Jakarta nanti. Jadi iring-iringan rombongan. Semua jenis support itu kita hargai. Buat geng duet yang nggak bisa mengiringi perjalanan kita, kita cuman pengen sesekali pantau kita 11 jam itu, tonton sesekali. If you are watching, show your love and support, tap, shout out, komentar. Akan menyenangkan bagi kita untuk bisa melihat pop up nama-nama yang senantiasa mengiringi kita dari tahun 2023 kemarin gitu. So your support means a lot to us gitu. Dan ajak dan kasih tahu teman-temannya untuk bantu support kita selama 11 jam itu. Please come and go in our live streaming. Bintang tamunya bisa di-spill apa enggak, konten kita akan padat sekali pastinya. Sudah dipikirkan, sudah direncanakan, sudah diformulasikan pembahasan apa aja. Since acaranya adalah pulang untuk lebih baik, dan ini adalah ngetes jalur mudik, dan ini masih bulan Ramadan, pasti akan ada tema pembahasan yang berkenaan dengan our spiritual journey di bulan Ramadan ini gitu. Iya nggak sih?
By the way, dari tadi banyak yang bilang gini, ajak dokter Gia nggak sih? Pasti seru. Ajak dokter Gia nggak sih? Ajak dokter Gia nggak sih? Coba guys, tolong geruduk dokter Gia. Tolong geruduk dokter Gia. Bilang sama dokter Gia ya, ke sosmednya dia. Bilang, dokter Gia, itu Om Dev sama Om Iwet mau siaran 11 jam. Kemarin udah kontak dokter Gia tapi didiemin. Tolong dokter Gia ngobrol sama mereka berdua. Ayo, ya, geng. Tolong geruduk dokter Gia. Dah, tuh, ya. Gitu. Gue pengen membahas mengenai ini without naming any names ya. I just want to pembahasan aja, kan kita masih punya ada 20 menit. Gue baru akhirnya paham apa yang terjadi. Lu Apa sih? ngikutin Soal gak apa? sih drama pamit silamnya konten kreator Halo Kakak itu? Coba. Gue lihat pengumumannya, tapi gue nggak tahu sebenarnya kenapa. Gara-garanya Tasya Farasya. Spal-spill. Dibilang nggak, do not name any name. Kenapa? Oke, take two ya, take two. Oke. Ya, take two ya. Oke. Lu ngikutin gak sih drama konten pamit mundurnya konten kreator Tasya Halo Kak. Take 3. Take 3. Oke. What? Lu ngikutin gak sih drama pamit mundurnya konten kreator Halo Kakak? Oh iya. Itu kenapa sih, Bo, sebenarnya? Nah, akhirnya kemarin pada saat syuting gue tahu duduk perkara. Oke. Jangan ditahan Ya. kalau bersin. Nanti lu jadi pendek, nanti stunting loh. Orang kalau nahan bersin Stunting. mini. Dilepas. Karena kalau kita bersin, gitu tinggi. Bersin, tinggi. Oke, terus udah gitu. Terus Ini gini ya geng duet ya. Biar sama-sama jelas. Pembahasan ini lebih kepada mengenai konten kreator Halo Kakaknya. Ya, Iya. bukan kepada pemantik peristiwa itu. Selama ini gue tuh nggak Oke. tahu apa yang terjadi. Jadi rupanya si konten kreator Halo Kakak kenapa guyang-guyu ae? jangan tahan kalau bersin biar kalau ditahan bersinnya nanti stunting tuh menurut gue bego. Lah, apalagi dalam hidup gue kalau nggak begitu mah. Pakai nanya. Nanti stunting. Capek. Nanti stunting. Aduh, capek. Gue mau cerita. Iya, terus udah gitu. Terus Jadi Terus, kan si konten, gue nanya deh, lu suka nonton? Alah, lu suka, gampar gue ya. suka nonton. Coba gue tanya jujur, ketika lu menyaksikan konten-kontennya Halo Kakak itu, menurut lo itu konten organik atau konten scripted? Konten scripted. Jadi lu percaya bahwa itu adalah tap in product, iklan? Iya. Kok lu bisa, gue pikir gue tuh termasuk orang Indonesia yang merasa bahwa itu konten organik loh. Iya. Jadi gue pas Masa nonton sih? ini, Oke, coba brief gue bagaimana gue harus bereaksi. Gue harus jawab, aduh, Enggak. gue juga loh. Gue pikir itu tuh organik loh. Gue pikir itu tuh nyata gitu. Lo berharapnya gitu? enggak juga sih. Ini Enggak ya? gue memang pengen naturalnya lo aja karena di luar sana tuh terjadi dua kubu polarisasi, Wet. Ada orang yang seperti lo yang enggak, itu dari awal udah kelihatan scripted kok. Itu dari awal emang udah iklan kok gitu. Ada orang yang kayak gue gitu karena di awal-awal itu it looks very real gitu. Kalau yang sekarang-sekarang gue udah nggak ngeliat lagi yang dia sama Melanie, sama Maya Romantir, sama siapa, sama Luna, sama siapa. Gue udah nggak ngikutin lagi. Yang dulu awal-awal karena ponakan gue ngasih lihat, ih kok very raw banget gitu. Nah, udah selesai sampai di situ ya.
Nah, drama kehebohannya itu adalah jadi ada seorang konten kreator lain yang ngedish out gitu. Gue baru saja menolak tawaran kerjasama dari konten Halo Kakak ini, yang akhirnya membuka tabir, oh berarti selama ini kontennya iklan. Nah makanya orang-orang tuh langsung jadi ngegulung, terus jadi kayak kecewa, terus jadi kayak mengungkapkan emosi negatifnya kepada sang konten kreator Halo Kakak itu. Nah si Halo Kakak itu akhirnya pamit mundur, web. Kasian loh. Oke, lanjut dulu. Terus? Iya, dan jadi kemana-mana beritanya. Konten kreator yang ngedish itu juga akhirnya udah minta maaf. Dia nggak nyangka kalau akan jadi sepanjang ini gitu. Kalau akhirnya bisa menyebabkan seseorang untuk kehilangan lapangan pekerjaannya, stuff like that gitu. Poinnya gue adalah gini, Web. Gue tuh pengen membahas gini. Kemarin ketika gue syuting, kita sampai kepada satu kesimpulan. Apapun yang kita saksikan kan dulu gini ya, zaman dulu kita masih kerja di media konvensional, waktu zaman gue masih di TV, itu kan kebangkitan reality show di TV. Ingat nggak? Kim Kardashian, terus ditiru kan, termasuk di Indonesia, reality show. Judulnya reality show. Terus kan pertanyaannya dulu selama konten itu beredar adalah, how real is the reality show? Terus kan akhirnya kesimpulannya adalah, seril-realnya reality show, apa yang ditampilkan di panggung, pasti tetap akan ada rekayasanya. Pasti akan tetap ada skripnya dan sutradaranya. Nah, kemarin kesimpulan kita dari diskusi sosial media ini, akhirnya udah deh, kita sama-sama bebaskan pikiran kita aja. Se-raw, organik, konten apa adanya di sosial media, udah pasti ada skripnya. Gitu, setuju apa enggak? Oke, gue sekarang ya. Udah siap? Iya. Dia minum dulu, menyiapkan. Bang mau ngebahas ginian aja, udah siap. Ini yang selalu gue bilang berkali-kali sama lo, dan juga sama geng duet. Nanggapin segala sesuatu tuh biasa aja. Nggak usah jangan terlalu berlebihan. Gue kalau lo tanya ya, nanggepin konten itu, dari awal gue udah tahu kalau itu gini. Awalnya mungkin itu memang konten biasa aja, konten organik, dibikin seru-seruan segala macam gitu. Atau misalnya memang itu adalah disengaja untuk menjadi sebuah IP, gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas setelah dia populer, gue melihat, gue cuman gini, oh ini produk tap in dalam bentuk kreatif yang berbeda. Gue harus acung jempol sama kreativitasnya, karena menurut gue kreativitasnya fresh. Yes. Kreativitasnya fresh menurut gue gitu. Cuma balik lagi, menurut gue ini netizen ya, masyarakat yang terlalu berlebihan. Santai aja, nanggepin apa-apa tuh santai. Mau itu konten, mau itu kehidupan nyata, mau itu apa, santai aja. Nggak usah terlalu berlebihan, santai aja. Karena gini nih, begitu lo terlalu berlebihan, lo terlalu memuja, lo terlalu, keren banget kontennya, lucu banget. Begitu dia kenapa-napa, lo kecewa. Begitu lo begitu terus. Itu yang selalu gue bilang gitu, kayak santai aja bro. Bahkan ketika kemudian konten itu naik, dia mengumumkan diri mau resign lah. Kan dia bilang katanya, umur aku baru 19, aku mau mencoba hal baru, endebre. Gue cuma gini, ya udah. 19. Gue cuma nanggepin ini dalam hati gue, oke, good for you, good luck ya. Semoga lo akan bisa mendapatkan pekerjaan baru atau kreatif konten baru. Dan ketika gue nonton itu, gue jadiin hiburan aja. Gue akan lihatnya bukan ya, kadang-kadang gue suka gini, oke, ini produknya apa ya abis ini ya. Tapi gue lihat gitu, oke, ini ketemunya di mana nih hari ini. Gue malah gini, oh kurang halus nih masuknya nih. Wah ini terlalu maksa nih, gitu. Jadi ibarat kata tuh kayak santai aja bro, santai aja. Kan gue udah berkali-kali bilang,
di siaran ini juga. Gue bilang gini, apa yang lo lihat di dunia ini itu semuanya dibuat. Ada namanya teori social engineering. Katanya pamit mundurnya juga settingan, masa sih? Iya, Bo, kalau itu mau settingan pun biarin aja. Emangnya ngaruh sama hidup lo? Enggak sih, cuma kan gue peduli Iya kan? aja terhadap apa yang terjadi. Lu ngapain harus peduli sama dia, Malih? Ya biar ada bahasan di siaran ini. Kalau gue nggak peduli sama apa-apa, mau ngomongin apa kita? Kan itu the sound of the city. Gue nggak, tapi I get your point bahwa orang kita Iya ini kan? baperan gitu. Tapi Iya. kan apa yang terjadi itu it pick our interest ya. Apalagi sekarang konsumsi kita tuh purely udah cuman di scrolling aja. Bener apa kata buku The Anxious Generation? What we see constantly eventually will become our reality. Jadi menurut aku nggak salah juga kalau kita tuh sangat baperan terhadap konten-konten kreator itu karena itu konsumsi kita tiap hari sih. Sampai nggak bisa You know, ngomong. Karena gini loh Iwan, maksud gue gini, kan lu ngomongnya tuh santai banget, tapi it can be triggering for some people loh, kayak santai aja nggak usah berlebihan. Karena maksud aku gini, oke, itu kan teorinya ya, tanggapi semua pemberitaan dengan santai aja, itu kan normatifnya ya. Tapi kan kita juga sebagai content creator, we play with our audiences baperan, iya apa enggak? Jadi dua pisau mata uang, mata apa? Dua sisi mata pisau. Dua mata pisau. Iya, gitu. Iya mungkin akhirnya orang jadi ngelihat gue kayak nggak punya hati, ini orang nggak punya perasaan gitu ya. Tapi itu tadi, gue menanggapi segala sesuatu tuh bener-bener kayak, karena nggak tahu ya, gue mungkin terutama setelah gue masuk ke dunia korporasi gitu, gue selalu melihat segala sesuatu berusaha dari berbagai macam point of view gitu, sehingga gue nggak pernah terlalu cepat menggunakan perasaan gue, menggunakan emosi gue tuh kayak gue jangan terlalu cepat, santai aja, rata-rata aja, semua jaga di rata-rata aja, karena gue tahu gitu kalau misalnya gue terus-terusan kayak begitu, capek badan gue, capek pikiran gue, capek perasaan gue gitu, semua hal gue baperin, semua hal gue emosiin, lah ngapain? Nih ya, satu hal Dev, kalau ngomongin perasaan, ini baru kejadian kemarin banget pagi. Gue baru gini, oh ternyata gue masih punya perasaan. Gue pikir gue selama ini gak punya perasaan. Hari Minggu tuh sebenarnya kakak sepupu gue meninggal. Oke. Kakak sepupu gue meninggal. Terus kemudian hari Senin karena jadwal gue padat banget, gue nggak sempet akhirnya layat, gue nggak ikut nguburin, gue baru datang hari Selasa pagi kemarin. Terus pas gue datang, yang membuat hati gue hancur adalah gue melihat bude gue lagi di meja makan, dia baca Al-Quran dengan suara yang sangat kencang sekali. Bude gue umurnya udah mungkin 80-an, 80 something. Dia baca Al-Quran, dia pendengarannya sudah berkurang. Dia baca Al-Quran kencang sekali. Terus kemudian gue nyamperin dia nggak lihat gue sampai anaknya gini-gini ke dia. Dia masih belum ngeh juga. Tapi pas dia baca Quran, gue duduk di samping dia. Air mata netes di sini, Bo. Terus netes gitu. Terus netes. Gue cuman gini, astagfirullahaladzim. Itu hancur hati gue di situ. Nih gue aja ngomong sampai masih deg-degan loh. Terus abis itu akhirnya dia berhenti, dia ngeliat gue. Turun air matanya. Blar, tapi nggak gitu. Nggak gitu. Turun aja air matanya. Terus dia ngomong itu, maafin Uni ya, bla 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 bla. Dia ngomong panjang lebar. Itu hati gue hancur. You know? Tapi untuk hal-hal yang lain-lain tuh kita kontrol lah. Lebih baik untuk hal-hal yang lebih esensial gitu. Yes, in deep grief. Karena gue ngebayangin ya, apa ya rasanya jadi dia harus nguburin anaknya.
Iya nggak sih? Sakit ya, banget kan? Condolences nggak to apple your, to apple your sih ya. loss. Iya, condolences to your loss. I just want to address this. Sebenarnya tujuan gue membahas topik ini nggak kesini sih. Tetapi Iya, kalau iya, memang iya. akhirnya jadi kesini, kayak tadi ada yang komentar. Jadi sarannya untuk netizen yang udah terlanjur baper apa? Oh, iya. Mungkin Oke. sarannya begini, jangan terlalu baper. Mungkin Iya, bahasanya Iwet iya. santai aja. Oke, santai aja. Iya, gitu. iya. Kita iya, itu. kita sebagai konsumen sosial media harus belajar bisa menanggapi suguhan Itu. sosial media Iya, itu tujuannya bener. cuma satu, sayang. Bener. Cuman satu. Ujung-ujungnya Hiburan. duit. Nah, bener. Dan ujung-ujungnya duit. Semua Betul. konten kreator itu tujuannya Betul. nyari duit. Betul. Udah, just Betul. get it in your mind. Yes. Nah, karena kita sama-sama cari duit, yuk kita sama-sama saling support, jangan saling Betul. menjatuhkan. Sama-sama Betul. dagang, Beb, kita online. Betul. 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 Setuju. Itu dia kalimatnya tuh. Kenapa gue nggak ngomong gitu dari tadi ya? Oke. Tapi bener, Bo. Bener. Ujung-ujungnya pada... Maksud gue, ya kalau misalnya iklan ya tetap di likes aja. Bener nggak sih? Iya, Kalau sama iklan- kemarin Iya nggak sih? Kalau iklan mah ya udah di likes juga aja. Jangan terus iklan skip aja. Kan kayak kenapa? Kan dia juga lagi usaha. Iya kan? Iya, tadi kan ada yang komentar gini ya. I just want to address gini. I read your comment. Tapi kan kalian sebagai content creator juga kalian building community gitu. Berarti kalian minta community ini jangan terlalu baperan dong sama kalian. Sementara orang-orang ada beberapa yang udah baperan loh sama kalian. We are building an audience that resonate dan juga sefrekuensi ya sama kita. Jadi Iya. kalau yang ikut di dalam perasaan sama, kita juga mengerjakan konten-konten kita pakai perasaan kok gitu. Dan kalau resonansinya nyampe dan kalian ke hook, puji Tuhan. Kalau ternyata enggak apa-apa juga. You like us, we like you back. You hate us, it's okay. Gue suka dengan kalimatnya konten kreator Jovia Adiguna tuh. Kan dia sempat rupanya ada satu instances dia ke-bash karena peristiwa yang terjadi rollover gitu. Dia tuh bilang gini, guys santai aja, kalau nggak suka sama konten aku, blok aja aku, nggak usah lihat, jangan lihat tapi terus menghina. Gue gini, iya itu udah rule of thumb paling gampang ya di sosial media. Suka silahkan tonton, nggak suka nggak usah dilihat. Tapi ya Dev, gue juga belajar gini. Dari semua kasus ini satu yang gue pelajarin adalah kita pun sebagai content creator itu juga harus selective hearing menurut gue. Iya. Dalam artian gini, ya udah. Terus kalau lo ngomong, apa efeknya buat gue? You know, itu yang gue bilang. Ini mungkin akan jadi berbalik arah lagi nanti sama gue ya. Cuman gue selalu gitu ya. Semakin terkenalnya lo, semakin tingginya lo kan akan semakin kenceng anginnya ya. Bener nggak sih? Jadi pasti ada aja yang berkomentar. Dan ketika lo mendengarkan semua komentar lo itu, siapa sih nggak yang kemudian jadi anxious? Ya nggak? Sehingga lo nya sendiri, kitanya sendiri, menurut gue ini kita sebagai manusia deh, jangan content creator. Lo juga harus punya batasan-batasan yang jelas, siapa yang harus lo dengerin, mana yang enggak. Ya nggak sih? Nggak cuma content creator kok. Lo juga kalau misalnya di rumah, di kantor, lo kan juga harus punya batasan ya. Siapa yang harus lo denger, siapa yang harus lo ikutin. Ya nggak? Iya, dan gini, suka nggak suka itu hal wajar. Like, dislike, love, and hate itu hal wajar. Tapi paling tidak mari kita bijaksana untuk tidak membawa itu ke dalam cyberbullying atau ikut serta di dalam cyberbullying. That's a big no-no for me. Kalau gue, tadi ada yang bilang, kalau nggak suka blok aja, kalau nggak suka blok aja. Gue itu nggak gampang ngeblok orang. Gue gampang. Iya, gue tahu. Gue nggak gampang ngeblok orang karena balik lagi, gue kayak gini, aduh, nggak penting lah gitu. Tapi ada beberapa hal yang membuat gue kemudian ngeblok orang. Satu, ketika dia sudah tidak tahu batas, ya.
tiap orang kan batasannya beda-beda ya. Kalau lo mungkin batasannya jauh lebih banyak dibanding gue gitu. Sehingga lo lebih mudah ngeblok orang. Misalnya udah kasar, terus kemudian pelecehan seksual. Itu buat gue udah, ini nggak bisa gue toleransi lagi. Atau satu lagi udah ngejer yang terlalu agresif. Itu gue nggak nyaman. Gitu. Jadi balik lagi, settingannya setiap orang beda-beda. Nah itu aja yang sebenarnya dijagain. Dan itu menurut gue balik kepada value diri masing-masing. Ya nggak sih? Different people have different personal boundaries. True. Gitu. Jadi kembali lagi guys, setiap kali menanggapi konten, itu ditanggapi dengan bijak. Ya, mungkin bahasa gue tadi terlalu kasar, kayak bukan kasar, terlalu keras gitu ya. Biasa aja, nggak usah lebay deh gitu. Cuma ketika lu sudah bisa belajar untuk menanggapi segala sesuatu dengan lebih bijak, lu tahan dulu, lu pikir dulu, baru lu kemudian berkomentar atau lu kemudian bereaksi, akan lebih enak kok hidup lo. Karena lebih banyak hal yang sebenarnya lebih penting untuk lo gunakan energi lo. Menurut gue begitu. Ya nggak? True. Bijak bersosial media itu kayaknya masih perlu kita asah walaupun kita udah setua ini. Iya, dan ya gitulah ceritanya. Very well, geng duet, terima kasih untuk kebersamaan 1 jam ini. Have a very beautiful Wednesday. Tadi pagi dibuka dengan hujan dan mendung sekali, but thank God hari ini langitnya sudah cerah di tempat aku. Hopefully, kenapa aku bilang thank God, karena kemarin hujan seharian, macetnya edun-edunan, dan banyak geng duet yang terhambat aktivitasnya karena macetnya jalanan, konsumsi waktunya lebih banyak. So hopefully today the weather is kinder to us dan juga trafficnya jauh lebih bersahabat ya. Enjoy your Wednesday. Besok Kamis kita balik lagi, kita ngobrol lagi selama 1 jam di akun TikToknya Duet. Atau kalau terlambat bisa cek di Spotify Duet_Dave Iwet, atau di YouTube atau di Reuploader Pusaka 9 dan juga Indonesia Meracau. Jangan lupa ikutin transformation journey rambut Pantene Dave ya. Dibeli Pantene Miracles Hair Mask Shot-nya ya, diikutin. Masih ada 2 minggu menuju Lebaran. Siapa tahu di hari Lebaran nanti teman-teman geng duet bisa tampil cetar membahenol ya. Geli cetar membahenol tuh geli banget. Don't forget to post and tag me so I know that you are with me on this beautiful journey together. Good day everybody.